kelompok 1 ingin menampilkan video presentasi dengan judul Inverse Matrix Ordo 3x3. Sebelum masuk kepada materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Aisyah Wanda Lestari sebagai ketua dan juga pemateri kedua. Saya Dinda Fitriani sebagai pemateri pertama. Saya Florina sebagai pemateri ketiga. Saya Irma Yuliani sebagai pemateri keempat. Saya Farah Fatika Aulia sebagai pemateri kelima. Oke, sekian. Langsung saja kita masuk kepada penjelasan materi. Langsung saja di sini ada inverse matrix of 3x3 dengan rumus umum. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Lalu ada determinan sebagai berikut, contohnya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Lalu dijabarkan menjadi A dikali E dikali I ditambah B dikali F dikali G, setelah itu ditambah C dikali D dikali H. Lalu dikurang C dikali E dikali G ditambah A dikali F dikali H. Setelah itu ditambah B dikali D dikali I. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah. Oke, baiklah kita masuk kepada materi kefaktor dan adjoint. Dalam mencari inverse matrix order 3x3 ini, kita harus melewati dua langkah ini, yaitu kefaktor dan adjoint. Pada ilustrasi yang diberikan di sini itu sudah lebih singkat ya. Sebenarnya apa itu adjoint? Adjoint itu didapatkan dari transpose kefaktor itu sendiri. Nah, di sini ada adjoint A. Adjoint A ini didapatkan dari transpose kefaktor A, begitu. Transpose itu apa? Transpose itu adalah saat dimana kolom matriks A ini menjadi baris dan barisnya menjadi kolom, gitu. Nah, yang mana sih yang dari kolom yang baris itu? Kolomnya adalah di sini dapat dilihat yang pada faktor A ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Yang merupakan kolom adalah A, D, G sebagai kolom pertama, D, E, H kolom kedua, C, F, I adalah kolom ketiga. Nah, untuk barisnya A, B, C adalah kolom pertama, baris pertama, D, E, F adalah baris kedua, dan D, H, I adalah baris ketiga, seperti itu. Nah pada adjoint ini itu sudah berurutan maksudnya kolom jadi baris terus menjadi kolom. Jadi kolom pertama ini A, D, G merupakan kolom pertama akan menjadi baris pertama, sehingga A, B, C di sini akan terganti menjadi A, D, G. Nah, begitu juga untuk kolom kedua, D, E, H akan digantikan baris kedua yang merupakan D, E, F akan menjadi D, E, H. Untuk E, F, H ini merupakan transfer dari faktor A yang bagian A ini dapatnya dari yang tidak sekolom dan sebaris dari A yang ada pada matriks A ini. Jika kita tutup yang sekolom dan sebaris dengan A, ya ini kan ada A, D, G itu yang sekolom dari A, dan A, D, C itu sebaris dari A. Nah, itu tuh tidak kita campurkan, tidak kita masukkan ke sini, sehingga terpisahlah E, F, H, I. Oke, dan ini juga akan lebih dijelaskan secara lengkap lagi pada contoh soal nanti belajar kefaktor dan adjoint. Terima kasih, selanjutnya akan dibacakan oleh Evelina. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang contoh soal determinan. B sama dengan 132, 262, 594. Tentukan inverse matrix B. Baiklah, di sini sudah ada tertera. Habis itu kita akan menentukan nilainya dengan rumus sesuai dengan rumus sebelumnya. Sama dengan 1 dikali 6 dikali 4 ditambah 3 dikali 2 dikali 5 ditambah 2 dikali 2 dikali 9 dikurang 2 dikali 6 dikali 5 ditambah 1 dikali 2 dikali 9 ditambah 3 dikali 2 dikali 4. Nah, ini akan dikalikan satu per satu, maka dapatlah hasil sama dengan 24 ditambah 30 tambah 36 dikurang 60 ditambah 18 ditambah 24. Lalu sama dengan 90 dikurang 102, dapatlah determinan B sama dengan minus 12. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan 10 ditambah 18 ditambah 24. Lalu sama dengan 90 dikurang 102, dapatlah determinan B sama dengan minus 12. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Irma. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari kefaktor. Nah, di sini seperti di contohnya di sini, B sama dengan anggotanya ada A, B, C, D, E, F, G, dan I. D dan H, I. Nah, terus kita masuk ke contohnya di sini. B sama dengan anggotanya di sini ada 1, 3, 2, 6, 2, 5, 9, dan 4. Nah, di sini kita anggap si A ini sebagai 1 dan B sebagai 3, C sebagai 2, dan seterusnya. Kita masuk ke kofaktor B. Jadi kofaktor itu mempunyai ciri khas yaitu plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, dan plus. Jadi kita substitusikan ke sini. Jadi kofaktor B sama dengan kita mencari A di sini yang
satu baris dan satu kolom sama A itu tidak dipakai. Jadi untuk kolom ini yang kita gunakan adalah E, F, H, dan I. Apa itu F, H, dan I? Nah, di sini E, F, H, dan I itu angkanya adalah 6, 2, 9, dan 4. Begitupun seterusnya sampai ke yang I. Nah, untuk kolom B itu 2, 2, 5, 4. Dari mana dapatnya itu? Dari ini. Yang satu kolom dengan B dan satu baris dengan B itu tidak dipakai. Dan A dan C itu satu baris dengan B dan E, H itu satu kolom dengan B. Jadi yang dipakai itu hanya D, F, dan G, I. Nah, apa angkanya? 2, 2, 5, dan 4. Nah, di sini dia. 2, 2, 5, dan 4. Begitupun seterusnya. Masuk ke, kita kalikan semuanya. Kofaktor B sama dengan 24 dikurang 18. Dari mana dapat itu? Nah, kita di penjelasan matrik 2 kali 2 itu 6 untuk anggota 6, 2, 9, 4 itu kita bisa mencarinya dengan dikali silang. 6 dikali 4 itu 24 dan 2 dikali 9 itu 18. Selanjutnya untuk kolom B 2 dikali 4 sama dengan 8, 2 dikali 5 sama dengan 10, 2 dikali 9 sama dengan 18, 6 dikali 5 sama dengan 30. Untuk kolom yang D 3 dikali 4 sama dengan 12, 2 dikali 9 sama dengan 18. Untuk kolom yang E 1 dikali 4, 4, 2 dikali 5, 10. Selanjutnya, 1 dikali 9 sama dengan 9, dan 3 dikali 5, 15. 3 dikali 2, 6, 2 dikali 6, 12, 1 dikali 2, 2, 2 dikali 2, 4, dan 1 dikali 6, 6, 3 dikali 2, 6. Dari hasil ini, kita jumlahkan, kita kurangkan, 24 dikurang 18 itu 6, 8 dikurang 10 itu 2, terus ini ada tanda minus sama minus itu berarti jadinya plus, jadinya di sini 2. Terus di sini 18 dikurang 30 sama dengan 18 plus 18 dikurang 30 sama dengan min 12. 12 dikurang 18 sama dengan 6. 4 dikurang 10 sama dengan 6. Karena di sini plus dan minus itu hasilnya, maka hasilnya jadi minus. Di sini 9 dikurang 15 sama dengan 6. Karena di sini lihat di tandanya di sini minus dan minus jadinya plus, maka di sini jadinya 6, tidak min 6. Di sini terus 6 dikurang 12 sama dengan negatif 6, dan 2 dikurang 4 sama dengan 2, karena di sini minus dan minus jadi di sininya jadi positif atau plus, dan 6 dikurang 6 sama dengan 0. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Farah Fatika Aulia. Baik, materi selanjutnya adalah cara mencari adjoin. Untuk mencari adjoin itu dengan cara transpose kofaktor B. Cara mencari kofaktor B itu dengan cara membuat baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Seperti yang dicontohkan dengan gambar di sebelah, yaitu 6, 6, min 6 itu menjadi baris pertama, yaitu 6, 6, min 6. Dan 2, min 6, 2 itu menjadi baris kedua, 2, min 6, 2. Min 12, 6, 0 menjadi min 12, 6, 0 pada baris ketiga. Selanjutnya kita akan substitusikan ke dalam rumus. Rumusnya adalah B inverse sama dengan 1 per determinan B dikali adjektif B. Yang menjadi B inverse sama dengan 1 per min 12. Min 12 itu dari determinan B yang sudah kita cari sebelumnya. Lalu dikali dari adjoin B. Selanjutnya substitusikan ke dalam rumus. Yang rumusnya adalah B inverse sama dengan 1 per determinan B dikali adjektif B. Yang menjadi B inverse sama dengan 1 per min 12. Min 12 adalah determinan B yang sudah kita cari sebelumnya. Lalu dikali adjektif B. Caranya adalah 1 per min 12 itu dikali 6 hasilnya min 1 per 2. 1 per min 12 dikali 6 itu hasilnya min 1 per 2. Dan min 6 dikali 1 per min 12 dikali min 6 hasilnya 1 per 2. 1 per 12, 1 per min 12 dikali 2 hasilnya min 1 per 6. 1 per min 12 dikali min 6 hasilnya 1 per 2. 1 per min 12 dikali 2 hasilnya min 1 per 6. Min 1 per min 12 dikali min 12 hasilnya 1. 1 per min 12 dikali 6 hasilnya min 1 per 2. Dan 1 per min 12 dikali 0 hasilnya adalah 0. Baiklah, itulah cara menghitung inverse matrik ordo 3 kali 3. Sekian, terima kasih. Baiklah, itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.